Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 78, ayat 79 dan ayat 80. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassanna naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadtum indallahi ngahdan falyukhlifallahu ngahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa minhum lan iku setengah saking wong-wong Yahudi ummiyuna utai wong kang padha bodho-bodho kabeh, buta huruf. Layak lamuna ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh Alkitab ing kitab Taurat ila amaniya angin pira-pira gegorohan. Wa inhum lan ora ana utawi ummiyun ila yadununa angin padha nyono-nyono sapa ummiyun. Ayat 79. Fawailun maka utawi neraka wel iku lilatina kadhe wa akeh yaktubuna kang padha nulis sapa latina nulis Alkitab ing kitab Taurat biaitim kelawan pira-pira tangane alatina yaktubun. Sumaya quluna maka nuli ngucap sapa latina yaktubun hadza min indillah. Hadza utawi iki kitab Taurat iku min indillahi saking ngersane Allah Ta'ala. Liyastaru supaya padha tuku sapa latina yaktubunan bi kelawan hadza samanan kelawan rega qalilan kang sithik to murah. Fawailun mangka utawi neraka wel iku lahum kanggo latina yaktubun mimma sanging barang mimma katabat sanging oleh padha nulis apa aidihim pira-pira tangane alatina yaktubun. Wa wailun utawi neraka wel iku lahum keduwe to kanggo alatina yaktubun mimma sanging barang yaksibuna kaya oleh padha nglakoni sapa alatina yaktubun. Ayat 80. Wa qalu lan padha ngucap sapa latina yaktubun lan tamassana naru lan tamassana ora bakal ngenane ingsun apa narun roko illa ayaman kejaba pira-pira dina makdudatan kang kena den itung. Qul dawa sira Muhammad atal khotum nata padha gawe sira kabeh ing daulai ana ngersane Allah ngaten ing janjian. Falan yukhlifa mongko ora bakal nulayani sapa Gusti Allah ngadau ing janjine Allah. Am taquluna balik padha ngucap sapa sira kabeh ngalaula ing atase Allah Ta'ala
maing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 77. Ayat ini masih bertema iman Bani Israel sulit diharapkan. Dalam ayat ini diberitahukan tentang orang-orang awam, pengikut-pengikut mereka itu orang Bani Israel yang mengikuti saja. Pokoknya mengikuti kemauannya pendeta-pendeta yang memutarbalikkan isi Taurat. Baik pemimpin atau yang dipimpin. Jadi baik pemimpin atau yang dipimpin atau yang mengikutinya. Keduanya tetap dalam kesesatan. Ini catatan ini. Di antara orang-orang Yahudi itu ada golongan ummi. Ummi itu artinya orang-orang yang buta huruf. Tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Ya paling tidak mereka hanya dapat menghafal kitab Taurat. Hafal bisa hafal. Tetapi mereka tidak dapat memahami makna dan kandungan isi Taurat. Karena tidak memahami isi kandungan Taurat, maka amal perbuatan pun tidak dapat mencerminkan apa yang dimaksud oleh isi Taurat itu. Seperti kita orang Islam diusahakan bisa baca Al-Quran, juga bisa isi kandungan Al-Quran. Nanti bisa amal perbuatan itu ada pencerminan itu, ada bekasnya. Ya. Orang ummi mereka adalah kaum yang hanya mendasarkan sesuatu kepada sangkaan saja. Hanya berprasangka saja. Tidak sampai kepada martabat keyakinan yang berdasarkan keterangan-keterangan yang pasti tidak meragukan. Tidak sampai situ. Jadi tidak tahu aslinya, hanya terbayang-bayang saja yang tidak jelas. Orang-orang Yahudi itu memang banyak yang ingkar. Tidak semuanya tapi banyak yang ingkar terhadap kebenaran. Meskipun kebenaran itu telah jelas dan terang. Mereka itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka di situ paling banyak tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, tertipu dengan sendirinya. Sehingga serta suka memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Contohnya riba, menipu, suap, mencuri, dan lain-lain lah. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling utama di antara bangsa-bangsa di dunia. Itulah kesombongan, merasa dirinya nomor satu, suku bangsa satunya paling dekat dengan Allah. Penyakit itu. Itu ditiru orang-orang sekarang yang merasa dirinya nomor satu yang paling dekat dengan Allah. Yang lain itu jauh, sombong. Ya ada aja, memang ada grup-grupnya itu. Tapi itu salah. Ayat 79. Pada ayat ini dijelaskan siapa orang-orang yang terlibat dalam pemalsuan kitab suci Taurat, yaitu mereka yang menyesatkan dengan mengadakan pendustaan terhadap Allah dan memakan harta orang lain dengan tidak sah atau batal. Orang-orang yang bersifat seperti itu pasti celaka, terutama pendeta-pendetanya yang di situ suka menulis kitab Taurat dengan menuruti kemauan sendiri, hawa nafsunya. Kemudian pendeta-pendeta itu mengatakan kepada orang awam, orang-orang bodoh, pada masyarakatnya, pada pengikutnya, inilah kitab Taurat yang sebenarnya, ini dari Allah. Nah, yang mendengar bodoh ya percaya saja. Mengapa kok berani seperti itu? Ya, punya tujuan. Ya, ingin mendapatkan keuntungan duniawi seperti pangkat, kedudukan, harta benda, semacam-macam. Diterangkan bahwa keuntungan yang mereka ambil itu amat sedikit kok dibanding dengan kebenaran yang dijualnya. Jualnya itu loh, tidak imbang. Sebab kebenaran dijual nilainya sangat mahal dan tinggi nilainya, itu loh masalahnya.
Maka Allah mengulangi ancamannya terhadap perbuatan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Cara orang Islam ulama-ulamanya, tapi orang Islam tidak ada. Bahwa mereka pendeta-pendeta Yahudi yang memutarbalikkan kitab Taurat akan ditimpakan siksaan yang sangat pedih. Pendeta-pendeta Yahudi yang menulis Taurat itu melakukan 3 kejahatan. Jadi 3 kejahatan pendeta-pendeta Yahudi. 1, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah disebut termaktub dalam kitab Taurat. 2, berdusta kepada Allah. 3, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Ya. Para pendeta itu berkata begini, kitab ini dari Allah, kitab ini dari Allah, kitab ini dari Allah. Padahal kitab itu sama sekali bukan dari Allah. Kitab tersebut justru menghambat manusia untuk memperhatikan kitab Allah dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Kenapa? Kan dipermainkan dia, ditulis dicampur aduk dengan pola pikir hawa nafsunya dia, para pendeta itu. Jadi perbuatan itu hanya dilakukan oleh 1 orang yang memang keluar dari agama, yang sengaja merusak agama dan menyesatkan pengikut-pengikutnya ini. Dengan cara apa? Ia memakai pakaian agama dan menampakkan diri sebagai orang yang mengadakan perbaikan untuk menipu manusia agar orang-orang tersebut menerima apa yang dia tulis dan apa yang dia katakan atau yang dia mintakan. Jadi pengemis. Ini ditiru oleh bangsa-bangsa agama yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah meyakinkan, seolah-olah punya karomah, tapi di sisi lain dia bisnis yang sangat kotor, batal. Orang dahulu saja seperti itu sudah ada, apalagi yang akan datang. Nah, maka berhati-hati. 2, orang yang sengaja menakwilkan dan sengaja membuat tipu muslihat agar mudah bagi manusia menyalahi agama. Nah, orang ini berbuat seperti ini hanya untuk mencari harta dan kemegahan. Iya. Dalilnya kata-kata ucapkan seolah-olah ini dari Nabi, ini dari ulama. Ya, di balik itu dia menumpuk harta. Yang ditipu orang-orang bodoh biasanya itu. Ayat 80. Dalam ayat ini disebutkan lagi segi lain dari kedurhakaan orang Yahudi. Itu apa? Yaitu mengenai anggapan orang Yahudi bahwa orang Yahudi tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sambungnya. Kecuali hanya beberapa hari saja. Maksudnya gini, mereka tidak kekal di dalam neraka. Karena apa? Karena menganggap diri mereka itu adalah putra dan kekasih Allah. Menganggap diri putra kekasih Allah. Nah, kebanyakan orang Yahudi berpendapat bahwa mereka dimakan api selama 7 hari. Hanya 7 hari. Karena umur dunia menurut pendapat mereka hanya 7.000 tahun. Maka siapa di antara mereka yang tidak memperoleh keselamatan dan kemenangan serta kebahagiaan, mereka akan mendekam dalam neraka selama 7 hari. Sehari untuk tiap 1000 tahun. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.